Shalom, selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena kemurahan-Mu Tuhan sudah menolong dan melindungi kami, menyertai kami dari malam hingga pagi hari ini. Di hari yang baru ini kami bersyukur, kami boleh diberi kesempatan, nafas hidup, dan kami percaya Tuhan menyediakan perkara-perkara yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengar sabda kebenaran firman-Mu. Jamahlah hati kami supaya terbuka dan mengerti pada pewahyuan dan pengertian baru yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 26 dan 27. Tertulis demikian. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara yang dikasihi Tuhan, situasi yang berat dapat kita lewati bersama Tuhan. Kalau kita dipanggil untuk suatu visi oleh Tuhan, kita pasti dapat menanggung dan mengatasi setiap persoalan. Kota Korintus terletak di negara Yunani. Jaraknya dari ibu kota Athena adalah sekitar 1 jam berkendara mobil. Kalau kita naik bus, harganya sekitar Rp150.000. Kota Korintus saat ini terdiri dari bagian kota tua yang merupakan situs arkeologi dan bagian yang modern yang merupakan wilayah berpenghuni. Korintus punya sejarah yang cukup panjang dalam peradaban dan merupakan salah satu kota utama yang menjadi tujuan Rasul Paulus dalam penginjilannya. Tapi perjalanan di zaman dulu tidaklah sama dengan konteks zaman sekarang, karena adanya perbedaan moda transportasi dan situasi keamanan. Dalam ayat ini, Rasul Paulus sedang menyatakan tentang berbagai bahaya dan ancaman yang ia alami dan hadapi dalam pelayanannya. Tapi itu semua tidak menyurutkan semangatnya untuk tetap setia mengerjakan panggilan Tuhan. Roh Kudus memberikan kekuatan baginya dan juga untuk kita semua orang percaya, sehingga kita tidak akan menyerah dan tidak akan meninggalkan Tuhan, dan kita akan dimampukan untuk mencapai penggenapan rencananya. Melalui ayat ini, Rasul Paulus tidak sedang minta dikasihani dan juga tidak hendak membanggakan diri, tapi ia menyatakan realita dari apa yang ia alami dan hendak menyatakan bahwa ia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi mengutamakan untuk melayani Tuhan dan melayani jiwa-jiwa yang perlu keselamatan. Pelayanan atau apapun tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada kita, hendaknya kita jalani dengan penuh sukacita dan semangat. Jangan biarkan kesukaran membuat kita kecewa kepada Tuhan, lalu murtad dari iman. Jangan kita sedikit-sedikit kecewa kepada Tuhan. Kalau alami kesulitan ekonomi, jangan ragukan Tuhan. Kalau alami PHK, hati kita jangan bimbang. Kalau kesehatan sedang terganggu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ayat ini mengajar kita untuk tetap kuat dan setia dalam iman dan dalam pelayanan kita pada Tuhan Yesus. Meskipun ada bahaya, ada ancaman, tantangan, ada masalah yang tidak mudah untuk diatasi, ada situasi kekurangan yang terjadi, ada penolakan dari orang-orang terhadap diri kita yang melayani, bahkan mungkin kita ditinggalkan sendirian. Tetaplah setia melayani Tuhan.
Tetaplah setia mengerjakan panggilannya. Percayalah, Tuhan pasti menolong dan memampukan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini ada di antara kita yang sedang berpikir untuk mundur dari iman dan dari panggilan Tuhan? Adakah situasi, tantangan membuat kita menjadi lemah dan kehilangan semangat? Apakah kita merasa lelah dalam menjalani visi dari Tuhan? Mungkin kita saat ini ada yang mulai merencanakan untuk berhenti dari pelayanan karena ancaman atau karena kekurangan dan berbagai masalah. Atau mungkin ada di antara kita yang punya pergumulan dalam rumah tangga, keuangan, atau dalam beberapa aspek di hidup kita, lalu berpikir untuk meninggalkan Tuhan. Mari jangan mementingkan diri sendiri. Ingatlah akan Tuhan dan panggilannya yang mulia. Tetaplah setia. Semua situasi yang berat pasti akan kita lewati bersama dengan Tuhan. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan pasti menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu yang membangkitkan kekuatan, membawa sukacita, memberikan semangat baru kepada kami. Kami percaya apapun situasi yang terjadi, seberat apapun pergumulan kami pasti bisa lewati bersama Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, teguhkan hati kami untuk terus setia dalam melayani-Mu, setia dalam mengerjakan tugas panggilan Tuhan atas kami. Ada begitu banyak tantangan yang kami alami, tapi dalam semuanya kami mau berserah dan kami mau mengandalkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau setia pada janji-Mu, Engkau setia pada panggilan-Mu bagi kami, dan Engkau akan menuntun kami untuk menggenapi rencana-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Ajar kami selalu untuk mengandalkan-Mu ya Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami ya Roh Kudus, sehingga dalam segala aktivitas, tugas, dalam studi, dalam pelayanan, dalam segala hal, setiap keputusan yang kami ambil, setiap tindakan yang kami lakukan, selaras dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah, bersedih Tuhan hiburkan, bangkitkan kembali semangat untuk menjalani hidup dalam pengharapan. Yang terikat terbelenggu dosa dan kuasa kegelapan, Tuhan lepaskan dan berikan kemenangan. Dan yang sedang dalam pergumulan masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang ajaib. Mujizat Tuhan dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah keluarga kami masing-masing secara pribadi yang belum percaya kepadamu, agar Tuhan jamah setiap hati mereka untuk terbuka dan percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang menyelamatkan, nama Tuhan pencipta segalanya, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus,
menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.